Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dwi Hafrida Ningsi, Elma Dwi Aryana Apriliazam, Sabila Khairani, Salsa Bila Rizky Fazriani, Salsa Sabila Jahra, dan Septia Handayani. Kami akan membahas tentang konsep dasar statistika. Berikut penjelasan dari kami. Selamat mendengarkan. Satu, istilah-istilah dalam statistika. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, penganalisisan data, penarikan kesimpulan serta membuat keputusan yang cukup beralasan berdasarkan fakta yang ada. Perlu diketahui, terkadang kita sering menggunakan bahasa statistika namun tidak mengetahui arti yang sebenarnya, sehingga kita sering salah menggunakannya. Statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan atau penganalisisan dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisisan yang dilakukan. Istilah-istilah statistika. 1. Statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan atau penganalisisan dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisisan yang dilakukan. 2. Statistik adalah sebagai alat bantu untuk menggambarkan suatu bentuk angka atau berupa grafik-grafik. 3. Statistik deskriptif adalah sebagai alat bantu untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang diteliti sebagai data yang terkumpul. 4. Statistik inferensial adalah sebagai alat bantu tidak hanya untuk mendeskripsikan, tetapi lebih ditekankan pada fungsi analisis untuk menginferensialkan atau menemukan ciri-ciri statistik tertentu untuk suatu populasi dari suatu sampel. 5. Statistik induktif adalah statistik yang digunakan untuk membuat berbagai inferensial terhadap sekumpulan data yang berasal dari sampel. 6. Statistik deduktif adalah statistik yang digunakan untuk membuat berbagai informasi terhadap sekumpulan data yang berasal dari berbagai sampel. 7. Statistik parametrik adalah alat bantu analisis data dengan berdasarkan atas asumsi-asumsi bahwa sampel harus berdistribusi normal yang diambil secara random dan datanya berskala interval atau rasio. 8. Populasi adalah seluruh jumlah penduduk di suatu daerah atau sekelompok orang, benda atau hal yang menjadi sumber pengambilan sampel, sekumpulan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. 9. Sampel adalah percontoh atau bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. 10. Sampling adalah proses pemilihan sejumlah individu atau serangkaian objek pengukuran dari kelompok atau populasi yang ada pemilihan sampel yang berlainan. Data dan jenis data. Pengertian data. Data adalah catatan kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, ataupun cerita. B. Jenis data. 1. Menurut sifatnya, data dibagi menjadi data kualitatif dan data kuantitatif. A. Data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka atau non-numerik. Contohnya, jalan di Kabupaten Deli Serdang ada yang mulus dan ada yang berlobang. B. Data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau numerik yang berasal dari hasil pengamatan ataupun pengukuran. Data numerik juga terbagi menjadi dua, yaitu
data diskrit, dan data kontinu. Data diskrit yang mempunyai nilai numerik yang berasal dari proses hitung. Contohnya, jumlah bayi di Kota Medan ada 38.864 bayi. Jika data kontinu adalah data yang mempunyai nilai mutlak yang berasal dari proses pengukuran. Contohnya, berat badan Nina 50 kg. 2. Menurut waktu pengumpulannya. A. Cross-section. Cross-section adalah data yang dikumpulkan dalam suatu periode tertentu. Contohnya, data perjualan suatu perusahaan pada bulan Februari 2020. B. Time series adalah data yang diambil dari waktu ke waktu. Contohnya, hasil pertanian setiap bulan selama tahun 2019. 3. Data menurut cara memperolehnya. A. Data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Contohnya, data hasil wawancara langsung dengan penjual pakaian. B. Data sekunder. Data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain. Contohnya, data sensus penduduk oleh BPS. 4. Data menurut sumbernya. A. Data internal. Data yang diperoleh langsung dari suatu organisasi atau tempat dilakukannya penelitian. Contohnya, jumlah mahasiswa di Universitas Winsu. B. Data eksternal. Data yang diperoleh dari luar lingkup kita kerja. Contohnya, data kependudukan yang dikeluarkan oleh BPS. Nilai suatu data dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat pengukurannya atau skala pengukurannya. Statistikawan menggunakan skala nominal dan ordinal untuk mendeskripsikan nilai data kategorik atau kualitatif, dan menggunakan skala interval dan rasio untuk mendeskripsikan nilai data numerik atau kuantitatif. Yang pertama, skala nominal. Skala nominal adalah skala yang paling sederhana di mana angka yang diberikan kepada suatu kategori tidak menggambarkan kedudukan kategori tersebut terhadap kategori lainnya, tetapi hanya sekedar kode maupun tabel. Contohnya, data pribadi, jenis kelamin 1 laki-laki, 2 perempuan, warna rambut 1 hitam, 2 putih, 3 pirang. Angka 1 dan 2 hanya untuk klasifikasi ke dalam kategori, bukan berarti data berangka 1 lebih baik dibanding angka 2. Yang kedua, skala ordinal. Skala ordinal adalah skala yang mengurutkan 2 dari tingkat yang paling rendah ke tingkat yang paling tinggi, atau sebaliknya dengan interval yang tidak harus sama. Contoh 1, nilai akhir mahasiswa 1A, 2B, 3C, 4D, 5E. Contoh 2, beri nilai pada masakan ini. A5, B6, C7, D8. Yang ketiga, skala interval. Skala interval adalah skala yang mengurutkan objek berdasarkan suatu atribut yang memberikan informasi tentang interval antara satu objek dengan objek lainnya adalah sama. Contoh suhu badan anak 37,8 derajat Celcius. Yang keempat, skala rasio. Skala rasio adalah skala yang mencakup 3 skala, yakni skala nominal, skala ordinal, dan skala interval. Ditambah dengan sifat lain, yaitu bahwa ukuran ini memiliki nilai nol yang sama dan dapat diperbandingkan. Oleh karena adanya titik nol inilah, maka ukuran rasio dapat dibuat perkalian maupun pembagian. Angka pada skala ini merupakan ukuran yang sebenarnya dari sebagai data kuantitatif. Contoh 1, tinggi badan anak 100 cm. Contoh 2, berat badan anak 25 kg. 3. Populasi dan sampel. Kesimpulan yang dibuat mengenai suatu hal umumnya diharapkan berlaku untuk hal itu secara keseluruhan dan bukan hanya untuk sebagian saja. Jika dikatakan 20% mahasiswa Indonesia berasal dari keluarga berpenghasilan rendah,
maka persyaratan ini berlaku umum untuk seluruh mahasiswa di Indonesia ditinjau dari segi ekonomi keluarganya dan bukan hanya untuk sekelompok mahasiswa saja. Untuk sampai kepada persyaratan demikian diperlukan data mentah yang bisa dikumpulkan dengan dua jalan. A. Semua orang tua mahasiswa beserta karakteristiknya yang diperlukan atau dalam hal ini keadaan ekonomi keluarga diteliti atau dijadikan objek penelitian. B. Sebagian saja dari semua orang tua mahasiswa yang dikenai penelitian. Dalam hal pertama, sensus telah dilakukan, sedangkan dalam hal kedua, penelitian telah dilakukan secara sampling. Perlu diketahui bahwa selain harus dikumpulkan data yang benar, sampling pun harus dilakukan dengan benar dan mengikuti cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan agar kesimpulannya dapat dipercaya. Populasi terbatas adalah kumpulan objek atau individu yang menjadi objek penelitian pada suatu area tertentu yang memiliki batas jelas yang membedakan kelompok populasi tersebut dengan populasi lain. Sebagai contoh, populasi bebek dalam satu kandang, jumlah siswa kelas 12A, dan lain-lain. Populasi terbatas atau infinite adalah kumpulan objek atau individu yang menjadi objek penelitian yang tidak diketahui batas wilayahnya atau tidak dapat dilakukan pengukuran mengenai jumlah keseluruhan individu yang terdapat di wilayah yang ditempati. Sebagai contoh, populasi bintang di angkasa, sel darah merah dalam bentuk tubuh manusia, dan lain-lain. Sedangkan pengertian sampel diartikan sebagai contoh, artinya jika suatu populasi berisi elemen-elemen, maka jika diambil suatu contoh atau sampel dari populasi, maka hanya akan diambil sebagian kecil dari elemen-elemen tersebut untuk mewakili keseluruh karakter elemen populasi. Kelebihan yang pertama itu data dijamin lebih lengkap, yang kedua pengambilan kesimpulan atau generalisasi lebih akurat, dan kelemahannya yang pertama itu membutuhkan banyak sumber daya atau biasa tenaga, waktu, dan yang kedua tidak ada jaminan bahwa semua anggota populasi dapat didata atau dilacak lapangan. Sampel, kelebihannya yang pertama dia efisien penggunaan sumber daya atau tenaga, biaya, waktu. Yang kedua, anggota sampel lebih mudah didata atau dilacak di lapangan. Dan kelemahannya, satu, membutuhkan ketelitian dalam menentukan sampel, dan pengambilan kesimpulan atau generalisasi perlu dianalisis yang diteliti. Teknik sampling. Pemilihan teknik pengambilan sampel merupakan upaya penelitian untuk mendapat sampel yang representatif atau mewakili yang dapat menggambarkan populasinya. Teknik pengambilan sampel tersebut dibagi atas dua kelompok besar, yaitu satu, probability sampling atau random sample, atau non-probability sampling atau non-random sample. Purposive sampling. Menurut Ari Kunto 2006, pengertiannya adalah teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu. Pengertian purposive sampling berdasarkan Notoat-Mojo, yaitu pengambilan sampel yang berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya. Menurut Sugiono, pengertiannya adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif. Tujuan purposive sampling berdasarkan pengertian para ahli atau pakar yang sebelumnya, kita dapat mengambil poin-poin penting perihal pengertian teknik sampling
tersebut, serta indikasi penggunaannya. Menurut statistician, purposive sampling lebih tepat digunakan oleh para peneliti apabila memang sebuah penelitian memerlukan kriteria khusus agar sampel yang diambil nantinya sesuai dengan tujuan penelitian, dapat memecahkan permasalahan penelitian, serta dapat memberikan nilai yang lebih representatif, sehingga teknik yang diambil dapat memenuhi tujuan sebenarnya dilakukan penelitian. Contoh purposive sampling. Contoh mudah dalam penerapan teknik ini adalah penelitian menggunakan metode cohort adalah sebagai berikut. Apabila peneliti akan meneliti dengan judul pengaruh konsumsi tablet besi selama hamil terhadap kadar hemoglobin pasca melahirkan. Langkah-langkah purposive sampling. Yang pertama, tentukan apakah tujuan penelitian mewajibkan adanya kriteria tertentu pada sampel agar tidak terjadi bias. Yang kedua, tentukan kriteria-kriteria. Yang ketiga, tentukan populasi berdasarkan studi pendahuluan yang teliti. Yang keempat, tentukan jumlah minimal sampel yang akan dijadikan subjek penelitian serta memenuhi kriteria. Syarat purposive sampling. Syarat digunakannya teknik ini antara lain: 1. Kriteria atau batasan ditetapkan dengan teliti. 2. Sampel yang diambil sebagai subjek penelitian adalah sampel yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan purposive sampling. Kelebihan: 1. Sampel terpilih adalah sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. 2. Teknik ini merupakan cara yang mudah untuk dilaksanakan. 3. Sampel terpilih biasanya adalah individu atau personal yang mudah ditemui atau didekati oleh peneliti. Kekurangannya: 1. Tidak ada jaminan bahwa jumlah sampel yang digunakan representatif dalam segi jumlah. 2. Di mana tidak sebaik sampel random sampling. 3. Bukan termasuk metode random sampling. Yang keempat, tidak dapat digunakan sebagai generalisasi untuk mengambil kesimpulan statistik. Accidental sampling. Accidental sampling adalah non-probabilitas sampling, teknik di mana subjek dipilih karena aksesibilitas nyaman dan kedekatan mereka kepada peneliti. Subjek dipilih hanya karena mereka paling mudah untuk merekrut studi dan peneliti tidak mempertimbangkan memilih mata pelajaran yang mewakili seluruh populasi. Contoh accidental sampling. Yang pertama, seseorang diambil sebagai sampel karena kebetulan orang tadi ada di situ atau kebetulan dia mengenal orang tersebut. Kita ingin meneliti pendapat masyarakat tentang kenaikan harga atau keluarga berencana. Maka pertanyaan yang diajukan kepada mereka yang kebetulan yang dijumpai di pasar atau di tempat-tempat lainnya. Yang kedua, seorang peneliti ingin mengetahui partisipasi orang tua murid dalam meningkatkan prestasi belajar anak-anaknya. Yang selanjutnya, kuota sampling. Biasanya teknik sampling ini digunakan data dari populasi yang berkaitan dengan demografi atau kependudukan, seperti lokasi geografis, usia, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, dan lain-lain. Pada dasarnya, kuota sampling sama dengan judgment sampling 2 tahap. Tahap pertama adalah tahapan di mana peneliti merumuskan kategori kontrol atau kuota dari populasi yang akan diteliti, seperti jenis kelamin, usia, ras yang terdefinisikan dengan baik sebagai basis dari keputusan pemilihan sampel. Tahap kedua adalah penentuan bagaimana sampel akan diambil dapat secara convenience atau judgment, tergantung pada situasi dan kondisi pada saat akan dilakukan penelitian dan apa yang akan diteliti serta kemampuan dari peneliti sendiri. Adapun kelebihan dan kekurangan kuota sampling dapat kita lihat pada slide berikut. Kelebihan kuota sampling: 1. Rendahnya biaya penelitian yang dikeluarkan. 2. Adanya keleluasaan peneliti untuk menemukan elemen-elemen untuk setiap kuotanya. Kekurangan kuota sampling: ditinjau dari bias yang mungkin terjadi, terlihat bahwa dengan teknik sampling ini akan diperoleh data yang sangat beragam. Kondisi ini secara langsung akan berakibat pada tingginya tingkat kesulitan dalam merumuskan hasil penelitian. Selanjutnya, saturation sampling atau sampling jenuh. Menurut Sugiono,
Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering digunakan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Sampling jenuh adalah teknik pengambilan sampling bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, yaitu kurang dari 30 orang, atau penelitian ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Kelebihan dan kekurangan dari sampling jenuh dapat kita lihat pada slide. Selanjutnya, snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil. Kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel, begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Sugiono 2001 61. Kelebihan snowball sampling yang pertama, dapat diperkirakan tidak akan banyak menyimpang dari apa yang sebenarnya terjadi pada populasi. Yang kedua, bias yang dihasilkan relatif kecil. Adapun kekurangannya, yang pertama waktu lama, yang kedua biaya besar, yang ketiga wawancara melalui telepon atau pos dapat merupakan jalan keluar. Selanjutnya, judgment sampling. Sampel diambil berdasarkan kriteria yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti. Perumusan kriterianya, subjektivitas, dan pengalaman dari peneliti sangat berperan. Teknik sampling ini dapat diterapkan dan pada umumnya lebih cocok dipakai pada tahap awal studi eksploratif. Sampel yang diambil dari anggota populasi dipilih sekehendak hati oleh peneliti menurut pertimbangan dan intuisinya. Sampel yang diambil dari anggota populasi dipilih kehendak hati oleh peneliti menurut pertimbangan dan intuisinya. Bila intuisi dari peneliti tersebut benar, maka sampel yang dipilih oleh peneliti tersebut akan dapat mencerminkan karakteristik populasi. Ada dua judgment sampling yang dikenal, yaitu expert sampling dan purposive sampling. Ini selanjutnya yaitu probability sampling. Menurut Sugiono tahun 2001 pada halaman 57 menyatakan bahwa probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik sampel ini meliputi yang pertama simple random sampling atau simple acak sederhana. Menurut Kerlinger 2006 halaman 188, simple random sampling adalah metode penarikan dari sebuah populasi atau semesta dengan cara tertentu sehingga setiap anggota populasi atau semesta tadi memiliki peluang yang sama untuk terpilih atau terambil. Random sampling atau sampel acak sederhana. Menurut Kerlinger 2006 halaman 188, simple random sampling adalah metode penarikan dari sebuah populasi atau semesta dengan cara tertentu, sehingga setiap anggota populasi atau semesta tidak memiliki peluang yang sama untuk terpilih atau terambil. Pengambilan sampel secara acak sederhana adalah pengambilan sampel sedemikian rupa sehingga setiap unit dasar atau individu mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel. Syaratnya ada dua. Yang pertama harus mempunyai unit dasar atau sampling dan yang kedua populasi terbesar. Keuntungannya pengambilan sampel secara acak sederhana mempunyai beberapa keuntungan antara lain. Ketepatan yang tinggi artinya setiap unit sampel mempunyai probabilitas yang sama untuk diambil sebanyak untuk diambil sebagai sampel. Berikutnya, kesalahan sampling dapat ditentukan secara kuantitatif dan dapat dilakukan pada populasi yang besar. Kelemahannya, pengambilan sampel secara acak sederhana membutuhkan waktu, tenaga, biaya yang sangat besar. Teknik pelaksanaan pengambilan sampel. Cara pengambilan sampel tergantung besar populasi. Dan yang pertama, bila populasi kecil atau dilakukan secara lotre,
Dibuat daftar semua unit sampel. Yang kedua, beri nomor secara berurutan. Dan yang ketiga, semua unit sampel ditulis pada gulungan kertas. Selanjutnya ada teknik sampling sistematis. Prosedurnya ada 3. Yang pertama, diberikan nomor pengenal kepada individu populasi yang homogen secara merata dan berurutan. Dan yang kedua, ditentukan proporsi sampel yang akan diambil. Misalnya untuk populasi 100 dengan sampel sejumlah 10, berarti proporsinya 10/100 sama dengan 1/10 atau 10%. Dan yang ketiga, sampel yang pertama ditentukan 1 di antara 10 nomor urut pertama secara acak sederhana. Misalnya nomor 5. Maka sampel berikutnya adalah nomor 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, dan 95. Adapun metode sistematik sampling dapat digunakan dalam keadaan yang pertama apabila nama atau identifikasi dari satu satuan individu dalam populasi itu terdapat dalam suatu daftar, sehingga satuan-satuan tersebut dapat diberi nomor urut. Dan yang kedua, apabila populasi itu mempunyai pola beraturan seperti blok-blok dalam kota itu dapat diberi nomor urut, sedang rumah-rumah pada suatu jalan biasanya sudah mempunyai nomor urut. Contohnya, Jarwanto, DKK 1985, 116. Keuntungannya, yang pertama, dapat dipilih apabila acak sederhana tidak mungkin untuk dilaksanakan. Dan yang kedua, unit sampel dapat secara beratur penyebarannya dalam populasi sehingga dapat mewakili populasi dibanding dengan acak sederhana. Dan yang ketiga, pada kondisi-kondisi tertentu, rumus-rumus untuk penghitungan parameter dan varians dari acak sederhana dapat digunakan untuk acak sistematik. Adapun kekurangan dari teknik sampling sistematis, dan yang pertama, kesalahan besar dapat terjadi karena kerangka sampling dibuat berdasarkan siklus yang tertentu dengan sebagai jarak dari siklus tersebut. Misalnya, melakukan recall 24 jam secara berulang untuk hari tertentu dalam 1 minggu. Secara acak sistematik dari angka 1 atau Minggu sampai 7 Sabtu, terpilih angka 4 atau Rabu, sehingga recall dilakukan hanya untuk hari Rabu saja, sehingga tidak dapat mewakili hari-hari dalam seminggu. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan bagaimana sih teknik sampling acak berstrata. Populasi dibagi-bagi menjadi beberapa bagian atau subpopulasi atau stratum. Anggota-anggota dari subpopulasi dipilih secara random, kemudian dijumlahkan. Yang pertama, pengambilan sampel dilakukan dengan membagi populasi ke dalam beberapa strata, di mana setiap strata adalah homogen. Antar strata ada yang sifat yang berbeda, kemudian dilakukan dengan pengambilan sampel pada setiap strata yang berbeda. Ciri-ciri, yaitu yang pertama, dia memiliki deviasi standar lebih kecil dibandingkan dengan pengambilan sampel acak sederhana. Hal ini dapat terjadi bila pengelompokan dilakukan sedemikian rupa sehingga dalam satu kelompok mempunyai perbedaan yang sangat kecil mungkin, sedangkan perbedaan antar kelompok yang sebesar mungkin, dan pengambilan sampel dilakukan secara proporsional. B. Pengambilan sampel acak dengan stratifikasi akan lebih efektif bila dalam distribusi populasi terdapat nilai ekstrim di antara kelompok itu sendiri. C. Setiap unit mempunyai peluang yang sama untuk diambil sebagai sampel. Baik, lanjut ke teknik sampling acak cluster. Cluster sampling adalah teknik sampling di mana peneliti membentuk beberapa cluster dari hasil penyeleksian sebagai sebagian individu yang menjadi bagian dari sebuah populasi.
Apa sih populasi itu? Populasi adalah kumpulan individu pada wilayah dan waktu tertentu. Beberapa klaster dari populasi tersebut ini lalu dibentuk berdasarkan sifat atau karakteristik yang homogen atau identik di antara individu-individu tertentu dalam sebuah populasi. Dalam teknik cluster sampling, peneliti melakukan sampling acak dari beragam klaster di suatu populasi. Cluster sampling adalah teknik memilih sebuah sampel dari kelompok-kelompok unit yang kecil, sesuai dengan namanya. Penarikan sampel ini didasarkan pada gugus atau klaster. Teknik sampling digunakan jika catatan lengkap tentang semua anggota populasi tidak diperbolehkan atau tidak diperoleh serta keterbatasan biaya dan populasi geografis elemen-elemen populasi berjauhan. Teknik cluster sampling. Dalam penerapannya, teknik cluster sampling bisa dilakukan dengan beberapa langkah tertentu. Langkah yang dimaksud adalah langkah yang pertama, yaitu menentukan sampel dengan detail target audiens dan juga ukuran sampel yang digunakan. Yang kedua, menciptakan dan melakukan evaluasi pada sumber sampel berdasarkan kebutuhan. Yang ketiga, menentukan kelompok dengan cara memasukkan anggota yang sama serta merata ke dalam kelompok yang berbeda satu sama lain. Yang keempat, memilih klaster secara acak untuk penentuan sampel. Yang kelima, melakukan segmentasi geografis. Dan yang terakhir, membentuk subtype untuk mengurutkan populasi. Klasifikasi teknik cluster sampling. Selain beberapa teknik yang harus dilakukan untuk pengambilan sampel menggunakan metode cluster sampling, ada beberapa klasifikasi yang juga perlu kita ketahui, yaitu yang pertama ada metode one stage cluster sampling, membagi populasi menjadi kelompok atau klaster. Beberapa klaster kemudian dipilih secara random atau acak sebagai wakil dari populasi. Kemudian seluruh elemen-elemen dalam klaster terpilih dijadikan sebagai sampel penelitian. Sedangkan yang kedua yaitu metode two-stage cluster sampling merupakan pengembangan dari metode cluster sampling di mana pengambilan sampel dilakukan secara dua tahap, yaitu tahap pertama memilih beberapa klaster dalam populasi secara acak sebagai sampel dan tahap kedua memilih elemen dari tiap klaster terpilih secara random. Yang tahap kedua yaitu memilih multiple cluster sampling. Multiple cluster sampling adalah klasifikasi yang diterapkan untuk riset dengan wilayah geografis yang cenderung banyak dan membentuk sebuah klaster yang lebih rumit. Misalnya, klasifikasi ini digunakan untuk meneliti sampel tertentu dari suatu provinsi elemen dari tiap klaster terpilih secara acak. Teknik non-probability sampling. Non-probability sampling adalah pengambilan sampel bukan acak dimungkinkan untuk mengatasi kesulitan pengambilan sampel secara acak, kerangka sampling, dan keterbatasan biaya. Di samping itu, penggunaan non-probability sampling didasarkan atas tujuan tertentu, biasanya pada penelitian kualitatif. 4 besar sampel. Pertimbangan representatif yaitu yang menyangkut jumlah minimum yang menyangkut minimum sampel yang masih menjamin representatif terhadap populasi. Pertimbangan analisis yaitu pertimbangan jumlah minimum sampel yang dapat dianalisis secara kuantitatif. A. Tingkat homogenitas. B. Banyaknya variabel. C. Jenis rancangan. D. Teknik analisis. 5. Kesalahan sampel. Pada umumnya, kesalahan ini sering terjadi pada waktu menelaah sampel yang akan dipakai sebagai dasar untuk membuat kesimpulan mengenai populasi dari mana sampel itu diambil. Penelitian yang dilakukan terhadap sampel yang diambil dari suatu populasi dan penelitian terhadap populasi itu jelas akan berbeda hasilnya. Perbedaan hasil penelitian inilah yang dinamakan kesalahan sampling. Sekian dari kami kelompok 1
penjelasan tentang konsep dasar statistika. Kami ucapkan terima kasih dan selamat menonton.